Philadelphia merupakan kota terbesar di Pennsylvania, Amerika Serikat. Selain itu, Philadelphia juga pernah menjadi ibu kota Amerika Serikat sebelum dipindahkan ke Washington DC. Philadelphia disebut sebagai kota zombie. Kawasan di Philadelphia yakni Kensington Avenue mempunyai suasana yang mengerikan. Hal ini lantaran sejumlah penduduknya bertingkah aneh seperti zombie. Perilaku aneh warga disebabkan oleh maraknya pengedar serta pecandu narkotika di kawasan Kensington. Tak heran, Kensington Avenue termasuk wilayah darurat narkoba. Di bawah pengaruh narkotika, orang-orang terlihat duduk lemas, terkulai dengan jarum yang menempel di tangan, badan membungkuk dengan wajah sayup, bahkan berjalan dengan sangat gontai. Suasana tersebut membuat Kensington terlihat seperti adegan film horor yang menghadirkan makhluk zombie. Philadelphia termasuk kota yang paling terpukul oleh masalah opioid. Pada 2019, kota ini mencatat 1.150 kematian akibat overdosis obat. Angka itu naik menjadi 1.214 pada 2020 dan diperkirakan mencapai 1.250 pada 2021. Sedangkan menurut Drug Enforcement Administration menyebutkan bahwa mayoritas orang yang mengalami overdosis adalah orang Hispanik dan kulit hitam. Hal ini selaras dengan mayoritas penduduk kota Philadelphia yang terdiri dari orang Hispanik terutama di bagian barat. Selain itu, Philadelphia juga mempunyai tingkat kriminalitas yang tinggi. Dalam jajak pendapat tahun 2022 oleh The Pew Charitable Trust, sebanyak 70% penduduk menyebutkan kombinasi kejahatan, narkoba, dan keselamatan publik merupakan masalah terbesar yang dihadapi kota. Sebagian besar warga yang menempati kawasan pinggiran kota adalah pencandu narkoba. Mereka merupakan tunawisma hingga tunasusila, yang tidak memiliki rumah bahkan tempat untuk sekadar berteduh. Sebagian mendirikan tenda-tenda di pinggir jalan, sebagai pengganti rumah. Guna menanggulangi masalah tersebut, pemerintah setempat telah menyediakan penampungan untuk para pecandu narkoba. Namun banyak pecandu yang tidak memilih tinggal di penampungan. Mereka justru memilih membuat tenda di pinggir jalan. Tentu hal tersebut membuat pemandangan kota terlihat kumuh. Namun, di Philadelphia juga masih banyak organisasi yang peduli. Mereka memberikan bantuan sosial kepada para pecandu narkoba. Lalu, apa yang menyebabkan banyak obat-obatan di kota Philadelphia? Untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa di Philadelphia khususnya di Kensington Avenue memang dikenal banyak orang-orang tunawisma dan mengalami tingkat kemiskinan yang tinggi. Kemiskinan terjadi berhubungan dengan sejarah panjang peredaran obat-obatan terlarang di Philadelphia. Jadi sejak dahulu beberapa wilayah di kota Philadelphia itu sudah menjadi incaran orang-orang Hispanik dan berkulit hitam karena harga tempat tinggal di sana tergolong murah. Karena itu orang-orang Hispanik dan berkulit hitam berbondong-bondong ke sana dengan harapan bertahan hidup karena biaya hidup yang murah. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Akibat dari Perang Dunia Kedua yang memberikan dampak besar bagi Amerika, kota Philadelphia juga mengalami krisis ekonomi. Akibat krisis ekonomi ini orang-orang yang berkulit putih memutuskan untuk pindah ke kota pinggiran agar bisa bertahan hidup di tengah krisis perekonomian mereka. Dengan pindahnya orang-orang berkulit putih ke pinggiran menyebabkan orang-orang Hispanik dan berkulit hitam yang terlebih dulu di sana tergeser. Hal ini karena orang-orang berkulit putih mendapatkan uang jaminan pinjaman negara sedangkan orang Hispanik dan berkulit hitam tidak. Ketika harga tempat tinggal di pinggiran meningkat karena banyak yang pindah tersebut, akhirnya kota ini dipenuhi oleh orang-orang berkulit putih dan menggeser orang Hispanik dan berkulit hitam. Dan sejak itu terbentuklah pengelompokan golongan di pinggiran kota Philadelphia. Orang berkulit putih tidak mau ada orang Hispanik dan berkulit hitam di lingkungan mereka karena itu dengan terpaksa orang Hispanik dan berkulit hitam harus pindah ke kawasan lain. Menurut sejarawan sosial Aris Snyder menyatakan bahwa di tahun-tahun itulah penyebaran heroin meluas di kalangan orang-orang Hispanik dan berkulit hitam di Amerika. Ditambah lagi pada waktu itu diskriminasi rasial yang ada di Amerika jauh lebih parah daripada sekarang. Orang-orang non-kulit putih memiliki kesempatan yang lebih sedikit dibandingkan orang-orang berkulit putih. Karena itu banyak yang mengambil jalan pintas dengan mengedarkan obat-obatan terlarang dengan harga murah dan dapat dibeli oleh siapa saja. Sayangnya pada waktu itu pemerintah juga tidak terlalu memperdulikan peredaran obat-obatan terlarang ini.
Hingga pada tahun 1969 tercatat 10.000 pecandu obat-obatan terlarang di Philadelphia. Itulah awal mula kota Philadelphia menjadi seperti sekarang. Disebabkan pemerintah tidak melakukan upaya untuk menurunkan tingkat kecanduan yang terus meningkat di Philadelphia. Selain pecandu, masalah lain juga menimpa kota Philadelphia yaitu banyaknya tunawisma yang ada di sana. Tunawisma tersebut melampiaskan hidupnya dengan mengonsumsi obat-obatan terlarang dan menjadi pecandu berat. Kondisi ini semakin parah pada saat pandemi kemarin, karena pandemi. Pengguna stasiun kereta bawah tanah jadi semakin berkurang dan hal ini dimanfaatkan oleh para tunawisma untuk mendirikan tenda-tenda di sana. Keberadaan tunawisma sekaligus pencandu tersebut membuat takut masyarakat di sana untuk menaiki transportasi. Di samping itu, sebenarnya pemerintah sudah mulai mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mendirikan lembaga-lembaga sosial masyarakat untuk membantu para pecandu dan tunawisma tersebut. Namun sayangnya meski sudah ada lembaga-lembaga untuk menanganinya, kesadaran masyarakat di sana masih kurang dan tidak mau dibantu. Alhasil masih banyak tunawisma dan pecandu yang berkeliaran hingga saat ini. Melansir dari Daily Mail, situasi mencekam di Philadelphia itu terjadi akibat banyak masyarakat setempat yang kecanduan narkoba jenis Silazine atau Trank Drug. Menurut laporan yang sama, obat Silazine menyebabkan warga Philadelphia terlihat menyerupai zombie dan membuat kota menjadi sangat mengerikan. Berdasarkan video yang beredar di media sosial, banyak pecandu Trank Drug yang terjatuh ke jalan dalam keadaan pingsan. Lalu, sebagian besar lainnya berperilaku seperti zombie, yakni berjalan terhuyung-huyung dengan kepala tertunduk. Sementara itu, pengguna Trank Drug lainnya banyak yang mengalami luka terbuka di tangan, lengan, kaki, dan kepala. Tidak hanya mengubah Philadelphia menjadi kota zombie, obat penenang mematikan itu juga meningkatkan angka kejahatan di kota terbesar negara bagian Pennsylvania tersebut. Pendiri Savage Sisters, Sarah Laurel, mengatakan bahwa penggunaan Silazine telah mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir. Bahkan, ia dan rekan-rekannya mulai membawa tabung oksigen karena banyak pengguna Silazine yang tidak sadarkan diri di jalanan. Saya belum pernah melihat manusia dalam kondisi seperti ini. Mereka memiliki luka terbuka dan menganga, mereka tidak bisa berjalan, dan mereka mengatakan kepada saya, jika saya pergi ke rumah sakit, saya akan sakit. Mereka sangat takut dengan detoksifikasi, kata Laurel. Dikutip Kamis, 1 Juni 2023. Lantas, apa itu Silazine atau Trank Drug? Melansir dari WebMD, Silazine atau Trank Drug adalah obat analgesik sedatif non-opioid. Sebagian besar obat ini dicampur atau dipalsukan dan digunakan sebagai obat aditif dengan zat opioid lain, seperti heroin, fentanyl, dan kokain. Akibat hal ini, Silazine ditetapkan sebagai ancaman oleh White House's Office of National Drug Control Policy. Sementara itu, Centers for Disease Control and Prevention, CDC, menyebutkan bahwa Silazine adalah obat penenang hewan non-opioid yang banyak ditemukan dan dipasok sebagai obat terlarang di Amerika Serikat. Obat ini juga dikaitkan dengan kematian akibat overdosis. CDC juga menyatakan bahwa Silazine merupakan obat yang tidak disetujui untuk dikonsumsi manusia dan tidak dapat dibeli tanpa izin dokter hewan. Namun, pada kenyataannya narkoba jenis ini menjadi favorit banyak orang karena mudah didapatkan dan harganya relatif murah. Pecandu yang menyalahgunakan Silazine dapat mengalami luka terbuka dengan jaringan mati berwarna hitam. Jika tidak ditangani, pecandu dapat berisiko diamputasi. Selain itu, Silazine juga mampu memicu penurunan tekanan darah yang ekstrim sehingga menimbulkan detak jantung yang melambat. Cara terbaik yang bisa saya gambarkan adalah beberapa di antaranya bahkan sampai ke tendon dan tulang. Jika mereka tidak ke rumah sakit, mereka mungkin akan kehilangan anggota tubuh, kata perwakilan Savage Sisters Recovery Center, James Sherman. Pecandu yang mengonsumsi obat Trank sebagai bagian dari dosis fentanyl sering mengalami pingsan selama berjam-jam. Pada saat terbangun, efek melayang telah memudar, dan keputusasaan untuk mendapatkan dosis baru dimulai. Menggunakan narkotika atau obat-obatan terlarang melanggar hukum di banyak negara dan dapat menghadapi konsekuensi serius. Selain itu, penggunaan narkotika juga dapat berdampak negatif pada hubungan sosial, karir, dan kesuksesan hidup secara keseluruhan.
Ingatlah bahwa narkotika dan obat-obatan terlarang tidak hanya berbahaya secara fisik dan mental, tetapi juga berdampak buruk pada kehidupan Anda secara keseluruhan. Menghindari penggunaan dan kecanduan narkotika adalah pilihan yang bijaksana yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi kesehatan dan kesejahteraan Anda.